Raja Sianipar tadi itu kakak beradik dengan siapa? Panjaitan, Silitonga, Siagian, Sianipar. Pada masa mudanya dia pergi ke satu tempat di daerah Silindung, Tarutung, ada acara muda-mudi. Dia melihat seorang wanita yang cantik, jatuh cinta. Bahasa sekarangnya PDKT lah. PDKT lah dia sama opung kami Boru Simanungkalit ini. Sampai pertinggalnya pisau opung Patuat Gajah ini ada di Tarutung, di kampungnya Simanungkalit. Sampai saat ini itu juga masih ada di sana. Jadi kalau saya ketemu Simanungkalit, saya langsung merasa, tulang aku. Dulu ada literasi tentang Batak, buku Laklak namanya. Tapi buku Laklak ini kan hanya dipahamin oleh segelintir orang. Kita ingin mengajarkan ke anak-anak ini supaya terbiasa dengan bahasa Batak. Di situ saya sampaikan tentang ancaman punahnya bahasa Batak. Cara yang paling mudah menjaganya adalah dari rumah itu sendiri. Horas, senang banget nih bisa hadir di Batak via media. Saya Charlie Sianipar, penggiat digital marketing, pernah juga jadi fotografer, terus pernah dagang gadget, produk-produk IT. Tahu Batak via media, bangga loh. Satu, saya dikenal penggiat digital marketing. Jadi hal-hal seperti ini, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok itu sangat saya perhatikan. Sebelum ada sosial media juga kami sudah dengan teman-teman yang lain sudah ada di blog-blog ya, bercerita tentang banyak hal. Di komunitas Batak saya termasuk aktif, terutama di dunia digital ya. Terima kasih Batak via saya diundang. Kali ini saya diminta bercerita tentang Sianipar. Karena saya adalah Sianipar, saya pikir ya boleh aja lah. Saya akan bercerita sepanjang yang saya ketahui. Kita tahu Batak itu sangat tidak baik dalam mendata atau membuat literasi tentang mereka. Karena literasi itu baru kita kenal setelah Belanda datang di tanah Batak. Dulu ada literasi tentang Batak, buku Laklak namanya. Tapi buku Laklak ini kan hanya dipahamin oleh segelintir orang. Orang yang dianggap pintar, bijak, datu. Mereka menulis apa yang mereka ketahui di sana. Tapi secara umum tidak ada. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Batak, hampir semua marga, menceritakan tentang mereka, menceritakan tentang leluhurnya, bahkan menceritakan tentang tarombonya. Hampir semua dilakukan dengan bertutur, bercerita. Orang Batak menyebutnya parsurat-surat di bibir. Opung saya bercerita ke bapak saya bercerita ke saya, dongan tubuh saya bercerita ke saya, marga yang lain bercerita ke saya. Dan akhirnya cerita ini banyak versi. Ada juga cerita dari marga lain. Terlepas mana yang benar atau tidak, kita harus tetap mengakui, menghargai cerita itu. Bisa saja berbeda cerita satu marga dengan sesama mereka karena itu diceritakan oleh orang yang berbeda. Tapi tetap kita hargai itu karena memang tidak ada penelitian khusus tentang itu dan tidak ada referensi khusus tentang itu. Tarombo sendiri ditulis dalam bahasa atau aksara Latin itu setelah pendidikan dikenal oleh orang Batak. Ya, kalau nggak salah Huta Galung atau Huta Barat dulu yang pertama kali mendokumentasikan buku itu menjadi sebuah Tarombo. Sebelumnya ya hanya mereka bercerita dan mereka dulu sangat tertarik dengan hal-hal begitu. Saya walaupun banyak tinggal di kota besar, saya merantau dari Siantar, tapi saya tetap tertarik dengan ini. Senang saya bisa diundang hadir di sini mau bercerita tentang Sianipar. Siapa Sianipar ini? Ya. Kami Sianipar ini ada beberapa kakak adik. Katakanlah bapak kami, Bapak Sianipar ini ada dua. Patuat Gajah sama Sinohor-Nohor. Anak dari Raja Patuan. Raja Patuan ini
Bapaknya adalah Raja Sianipar. Raja Sianipar ini mempunyai istri Boru Pasaribu. Ya. Kemudian tadi pahopunya Patuak Gajah Marboru Simanungkalit. Saya keturunan dari Patuat Gajah. Patuat Gajah ini kami kakak beradik, ada Guru Soalon, Purbaraja, Datu Lopak, si Batang Buruk. Teman-teman Sianipar kalau ingin tahu siapa saja keturunannya ini, saya hanya sebut beberapa orang yang mudah kita kenal ya. Patuat Gajah itu anaknya tadi 4, Guru Salon. Guru Salon kalau pernah dengar Tony Sianipar, Elva Singer, ini keturunannya nih. Ya. Purbaraja, Bang Vicky Sianipar, saya Purbaraja, atau Pak Togar Sianipar, Pak Monang itu Purbaraja. Datu Lopak, si Batang Buruk. Ini tersebar di mana-mana. Di Jakarta aja kurang lebih ada sekitar 500 kakak lebih. Ya. Raja Sianipar tadi itu kakak beradik dengan siapa? Panjaitan, Siagian, Panjaitan, Silitonga, Siagian, Sianipar. Bapak mereka disebut Tuan di Bangarna. Jadi kalau kami ketemu sama Panjaitan, kami manggil abang. Silitonga juga manggil abang. Siagian juga manggil abang. Karena Sianipar itu adalah anak paling kecil dari Tuan di Bangarna. Alias Siapudan. Itu disebut Siapudan. Ada yang lucu tentang kakak beradik ini. Tadi kan udah disebut Panjaitan, Silitonga, Siagian, Sianipar. Siagian paling kecil. Ini buntutnya. Ya. Terus lahir Sianipar. Saya mau cerita sedikit tentang ini. Kampung mereka ini di Balige. Kalau pernah dengar kampungnya Raja Sibagok Nipohan, itu di Balige tuh. Anaknya Sibagok Nipohan ini kan ada beberapa. Tuas Sihubil, Somanibil, ada 4 ya. Tuan di Bangarna, Sonak Malela. Ini di Balige. Ya. Begitu juga dengan Sianipar. Lokasinya tadi itu kurang lebih di sekitar kawasan di belakang rumah sakit Balige. Ya, kita kembali ke Sianipar tadi. Patuat Gajah. Patuat Gajah ini memperistri Boru Simanungkalit. Boru Simanungkalit ini dari Tarutung. Ada yang menarik, yang unik tentang opung Patuat Gajah ini. Ketika dia mempersunting Ibu Boru Simanungkalit ini punya cerita yang sangat menarik. Kenapa namanya disebut Patuat Gajah? Seperti kebanyakan marga-marga di Batak atau opung-opung kita zaman dulu, mereka banyak diberi gelar Patuat Gajah. Patuat Gajah ini adalah gelar atau sebutan yang disematkan kepadanya ketika dia hendak mempersunting opung kami Boru Simanungkalit ini. Pada masa mudanya dia pergi ke satu tempat di daerah Silindung, Tarutung. Ada acara muda-mudi, dia melihat seorang wanita yang cantik, jatuh cinta. Bahasa sekarangnya PDKT lah. Ya. PDKT lah dia sama opung kami Boru Simanungkalit ini. Dia pingin memperistri opung Simanungkalit ini, tapi karena diketahui oleh orang tuanya, wah, ini nggak boleh. Karena mereka sudah sempat janji dengan orang lain. Dibuatlah bagaimana caranya supaya tidak jadi. Karena pada saat itu mungkin tata krama sulit menolak langsung ya. Dibuatlah syarat. Boleh lo ke sini, tapi lo harus bawa gajah. Tuh. Opung kami ini karena udah jatuh cinta, pingin memperistri Boru Simanungkalit ini dengan susah payah. Barangkali mungkin dulu penuh dengan cara atau mungkin ilmu atau magic, kita nggak tahu ya. Itu adalah kejadian pada masa lalu. Akhirnya dibawalah gajah ini ke Tarutung. Jadilah di peristri Boru Simanungkalit itu. Itulah Bonaniari kami. Dan cerita ini sama dengan yang dituturkan oleh Simanungkalit ke kami atau ke keluarga mereka. Cerita itu sampai pertinggalnya pisau opung Patuat Gajah ini ada di Tarutung, di kampungnya Simanungkalit, sampai saat ini itu juga masih ada di sana. Jadi kalau kami ketemu Sianipar, Patuat Gajah ketemu sama Simanungkalit, kami sangat hormat dan
kami rasakan mereka sangat sayang sama si Manungkalit ini. Manggil kami juga biasanya Bere, Horas Bere langsung gitu. Jadi kalau saya ketemu si Manungkalit, saya langsung merasa, tulang aku. Manggilnya juga begitu, Horas tulang, Horas tulang. Ya, kami sangat respect dengan bonaniari kami si Manungkalit. Oke, itu satu. Terus cerita yang lain tentang kakak adik, Panjaitan, Silitonga, Siagian, Sianipar. Nah, yang menarik adalah dari sikap atau sudut pandang Sianipar ya. Buat kami sama saja sebenarnya, Panjaitan, Silitonga, Siagian, Sianipar. Kakak adik ini sama saja. Tapi ada sesuatu yang saya sendiri rasakan, mungkin teman-teman yang lain juga rasakan, kalau ketemu dengan Silitonga agak berbeda nih. Akrabnya luar biasa. Mereka juga menganggap kami tuh akrabnya luar biasa. Anggia. Kita manggil abang. Kenapa begitu? Ketika mereka masih bertiga, Panjaitan, Silitonga, Siagian, opung kami ini sudah tua, sehingga dia harus membagi-bagi warisannya. Udah dibagi-bagi ke anaknya yang tiga nih. Ternyata lahir Sianipar. Kampungnya udah nggak ada. Mau ditaruh di mana nih? Bagiannya mau ditaruh di mana? Abang kami, Silitonga ini mengalah. Abang kami ini mengalah karena mereka juga punya pernah merantau dan punya daerah di seputar Sipahutar sana, di daerah Tarutung. Mereka jadi di sana. Kampungnya itu dikasih sama Sianipar. Makanya abang kami Silitonga ini nggak ada kampungnya di Balige. Yang menempati itu adalah Sianipar. Luar biasa, banyak cerita-cerita menarik seperti ini yang saya perhatikan. Terus hal-hal lain, untuk sebagian orang karena mungkin suasana di kampung Martandang itu dulu ya hanya di seputar situ, ya sudah ada di antara mereka yang saling menikah. Panjaitan, Siagian, Silitonga, Sianipar. Tapi saya pribadi, sejak anak-anak saya kecil, anak saya ada 3, ada Kalista, ada Theo, ada Gebi. Dari kecil anak-anak ini saya bilang, kalau ketemu Sianipar, Silitonga, Siagian, itu adalah abangmu, itu adalah itomu. Tidak boleh saling jatuh cinta. Dan itu selalu saya ajarkan. Sampai mereka akhirnya sadar, ya itu saudara, kakak, abang, atau ito. Kalaupun misalnya ada abang kami atau anaknya opung Tuan di Bangarna ini sudah saling menikah, kita bisa dimaklumin. Karena dari sisi perjalanan generasi aja, seperti saya adalah sudah nomor 15 dari Raja Sianipar. Ya. Artinya di marga-marga abang kami ini juga begitu. Panjaitan, Siagian, Silitonga 16, 17. Jadi sudah dari atas memang sudah jauh. Dari satu sisi kita maklumin, tinggal bagaimana sudut pandang setiap keluarga atau setiap Sianipar melihat itu. Kalau saya, ke anak-anak saya ajarkan, ya itu kakakmu, itu abangmu, itu itomu. Gak boleh jatuh cinta. Kurang lebih seperti itu. Terus Sianipar ini hampir sama barangkali dengan marga-marga Batak ya. Suka merantau. Contoh dari kami aja, generasi saya nomor 15. Artinya bapak saya nomor 14, opung saya nomor 13. Dari generasi bapak sama opung aja, ini yang tinggal di kampung udah tinggal sedikit. Ya dari generasi orang bapak aja udah pada merantau. Bahkan kampung yang ada di situ hanya sedikit yang tinggal sekarang. Kebanyakan dirantau, bisa di Siantar, di Medan, di Jakarta. Di Jakarta aja bisa lebih dari 500 kakak. Belum lagi di kota-kota lain. Bandung, Surabaya, Semarang. Ya, mereka ada di berbagai kota, di berbagai tempat dengan berbagai profesi. Oh ya, saya dulu aktif di Punggungan Sianipar. Pada periode itu, kami pernah buat acara. Pada saat saya pengurus, kita mau buat Natal. Saya bilang,
bagus, aku mau jadi panitia. Tapi saya bilang, kita buat dalam bahasa Batak. Orang-orang tua setuju. Jadi Sianipar, Punguan Sianipar, Raja Sianipar, termasuk Boru Bere pernah buat acara Natal di Jakarta berbahasa Batak. Dari mulai awal sampai akhir. Liturgi, khotbah, puji-pujian, semua dalam bahasa Batak. Dan dilaksanakan di balai yang di Saharjo ini apa nih? Balai Sudirman. Ramai acaranya. Satu, kita ingin mengajarkan ke anak-anak ini supaya terbiasa dengan bahasa Batak. Mereka berliturgi, kita bisa maklumin mereka yang tidak bertutur dalam bahasa Batak setiap hari ketika membaca liturgi itu di mulana, di topa, de Batam, anak-anak kecil ya, sampai yang dewasa ada mar liturgi. Acara itu luar biasa ya, semua mengapresiasi. Dan di situ saya sampaikan tentang ancaman punahnya bahasa Batak. Ya. Banyak bahasa daerah di Indonesia yang sudah punah. Salah satu yang memiliki potensi hilangnya bahasa Batak itu ada potensinya loh. Contohnya ya, kita sudah merantau, ada di berbagai kota, di kota-kota besar, generasi ke-14, 15, 16, 17. Ketika bahasa Batak itu sudah punah di rumah dia, tidak ada lagi orang yang bisa menuturkan bahasa Batak itu dengan baik, tentu ke anak-anaknya tidak ada kesinambungan pengajaran berbahasa Batak. Ya, kami mulai dulu dari Sianipar. Barangkali marga-marga yang lain juga sudah melakukan itu ya. Saya dengar juga di gereja-gereja di Jakarta ada yang melakukan itu. Termasuk mengajarin Napo Sebulung Martaganing. Ya. Itu adalah salah satu cara mempertahankan apa yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, bahasa itu supaya tidak punah. Menjaganya, cara yang paling mudah menjaganya adalah dari rumah itu sendiri. Ketika di rumah itu bahasa Batak sudah tidak bisa dituturkan dengan baik, potensi punahnya bahasa Batak itu ya dari rumah itu sendiri. Tapi ketika anak-anak ini diajarkan bisa lewat lagu, caranya macam-macam, bisa lewat lagu, bisa lewat doa, bisa lewat cerita atau bercanda, banyak sebenarnya caranya. Dan kalau saya lihat di Jakarta, walaupun anak-anak Jakarta ini banyak yang lahir besar di Jakarta, tidak semua nggak bisa berbahasa Batak, banyak yang mahir, banyak yang bisa. Contoh Bang Vicky Sianipar, awalnya dia nggak bisa sama sekali, tapi ketemu dengan kami, ngobrol dengan kami, lama-lama bisa. Ya, ada teman saya, ini nih penggagas Batavia nih, Robert Simajuntak, lahir besar di Jakarta. Pacarnya juga dulu bukan orang Batak melulu, macam-macam pacarnya. Tapi sekarang ketemu Robert, kami udah ngomong bahasa Batak, hebat. Ya, kalau bisa hal-hal seperti ini dipertahankan, termasuk channel ini ya, teman-teman yang lihat ini subscribe, tekan tombolnya, ya, tekan loncengnya, supaya channel ini hidup. Kita bisa bayangkan kalau channel ini hidup, ya, Robert sudah memulainya. Kalau orang kampung dengar channel ini mungkin rasanya lucu, ini channel apaan, ngomong Bataknya juga tidak jelas, hostnya bahasa Bataknya tidak jelas, tapi hargai mereka. Dengan kemampuan yang dia miliki, mereka berinisiatif membuat channel ini, ya, membuat konten-konten seperti ini. Kita bisa bayangkan nggak, konten-konten seperti ini ketika dibangun di Batavia ini, itu kan menjadi sebuah literasi, menjadi sumber pengetahuan untuk orang-orang lain yang dari tempat lain mungkin tidak akan dia dapat. Bisa jadi dari orang tuanya, informasi-informasi ini tidak dia dapat. Contohnya informasi tentang marga lain, tentang kegiatan lain, tentang Danau Toba, tentang Hadatuon, tentang Martutur, tentang macam-macam. Tapi dari channel ini bisa dia peroleh. Nah, jika channel ini sama-sama bisa kita besarkan, rame-rame subscribe, penggagasnya kan semangat. Ya, terlepas dari AdSense atau dari apa, tapi kita harus apresiasi. Channel-channel seperti ini harus dibangun.
Robert juga selalu berupaya mengundang berbagai narasumber. Saya dengar dari Robert dia undang marga-marga yang lain bertutur tentang mereka. Nggak apa-apa, sepenggal nggak apa-apa. Itu tetap sangat berarti daripada sama sekali kita tidak mendengar literasi tentang itu. Sekarang zaman YouTube, namanya podcast. Ini kan menarik, durasinya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, 10-15 menit, maksimum setengah jam, kita bisa dapat konten yang sangat berguna buat kita. Dan anak-anak sekarang suka yang begini-begini, karena agak beda. Kalau zaman kami dulu mungkin harus baca buku dari bab 1 sampai bab terakhir. Anak-anak sekarang dia perlu apa? Dia cari di internet, di Google, dia cari di YouTube. Oh, si Anipar, dia cari di YouTube. Oh, ini si Anipar. Dia bisa dapat informasi. Paling tidak, apa yang saya tuturkan tadi itu kan, kalau dicari oleh si Anipar, satu, dia memiliki sepenggal pengetahuan. Itu tetap lebih baik daripada sama sekali tidak ada. Ya, Batavia Net. Keren. Ya, sukses ya. Siapa? Ya. Undang saya untuk topik-topik tertentu, saya mau ngobrol ya. Terutama tentang Batak. Bangga jadi Batak. Kaos saya aja halak Batak nih. Ini kaos ini udah lebih dari 10 tahun saya simpan dengan baik. Saya gunakan atau saya pakai waktu acara-acara tertentu seperti ini ya. Yang desain ini juga anak muda dulu di Bandung. Mungkin barangkali mereka, saya nggak tahu udah di mana ya, tapi saya sangat mengapresiasi seperti ini. Ini ada masker nih. Batak nih. Gorga. Tuh. Tuh. Ya. Cara menemukannya juga sekarang beda dengan zaman dulu. Yang beginian itu ada di YouTube, ada di Instagram. Saya sering perhatikan hal-hal seperti ini. Dan kesempatan untuk melakukan itu buat saudara-saudara kita yang dari kampung bisa dilakukan dengan mudah sekarang. Kemarin saya ketemu kopi dari Sidik Kalang di internet. Dari Sidik Kalang. Anak muda, pebisnis kopi. Dengan zaman digital sekarang, semua mudah dilakukan ya. Semua terkoneksi. Semua terkoneksi. Siapapun bisa melakukan itu. Bukan hanya si Anipar, bukan hanya si Majuntak, atau si Han. Bisa dilakukan. Internet itu luar biasa. Sama seperti channel YouTube ini. Kalau nggak salah sudah 45.000 subscribers. Untuk konten khusus seperti ini itu termasuk luar biasa. Maju Batavia. Didukung. Horas.